Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada, sehat-sehat semua ya. Well guys, di video kali ini Jokastoy akan nge-breakdown episode kelima dari series Dune Prophecy. Mohon maaf ya kalau semisal telat dan teman-teman udah pada nungguin. Ini aku udah breakdown full detail banget ya untuk alur cerita Dune Prophecy episode kelima. Satu episode terakhir lagi guys, minggu depan untuk episode ke-6. Wah, sedih banget ya. Ternyata series Dune ini sangat bagus dan seru banget untuk diikutin dan cuma 6 episode. Semoga season kedua bisa sampai 8 episode. Oke, langsung aja kita bahas ya, dan breakdown full Easter egg Dune Prophecy episode keempat. Bagi kalian yang belum join grup spoiler Telegram Jokastoy, segera join. Link grup Telegramnya sudah aku pin di kolom komentar dan ada di description box juga. Follow akun pribadi Jokastoy dan juga TikTok Jokastoy ya teman-teman. Oke, langsung aja kita bahas. Ini dia breakdownnya. Here we go. Scene awal dibuka dengan planet Seleucus Secundus, di mana Reverend Mother, Sister Francesca, itu datang ke Imperium. Dan kita melihat scene di mana Desmond Hart akhirnya mendapatkan posisi di Imperium sebagai salah satu pemimpin penjaga dari Emperor Corino. Ia juga mengganti jubah dan bajunya setara dengan House Corino, yaitu navy blue ya teman-teman. Scene ini melanjutkan scene episode keempat kemarin, di mana para pemberontak sudah dihabisi dan dibunuh oleh Desmond Hart serta gagalnya rencana pemberontakan dari Kairan Atreides. Terlihat Desmond Hart memimpin daripada pasukan Emperor Javico Corino, di mana tentara ini bersenjata pedang dengan jubah biru dongker khas House Corino. Grup ini dipimpin Desmond Hart untuk memberantas dan membunuh semua pemberontak di Landsraad dan mengancam tahta di Imperium. Desmond Hart mendapatkan jabatan baru menjadi Bashar. Bashar adalah pemimpin prajurit Imperium House Corino untuk memberantas para pemberontak pengkhianat pada kekuasaan. Di sini terlihat bahwa Emperor Corino sudah menunjukkan taringnya di tengah-tengah para keluarga-keluarga besar di Imperium. Armada kapal dan pesawat dari House Corino pun dipertontonkan di sini untuk menunjukkan kekuatan dari Imperium pada Seleucus Secundus. Mereka disuruh terbang di orbit planet ini guys. Princess Jeunesse tidak senang dengan semua keadaan yang terjadi. Ia pun pergi meninggalkan perkumpulan tersebut. Di tengah pesta kemenangan ini, baik Emperor Corino, Empress Natalia, dan Desmond Hart pun dikejutkan dengan kedatangan dari Sister Francesca, Reverend Mother. Ia di sini untuk datang akibat undangan dari anaknya Constantine. Ternyata udah terungkap bahwa Constantine ini adalah anak dari Francesca serta Emperor Corino. Sedangkan Jeunesse adalah anak dari Emperor Corino dengan istrinya Empress Natalia. Terlihat di sini Constantine datang ke ruangan dari Princess Jeunesse, di mana ia mengakui kesalahannya karena meninggalkan Princess Jeunesse di Landsraad sendirian akibat mengakui kejahatan ayah mereka tersebut ya, membunuh perut Richese dengan kekuatan Desmond Hart. Ternyata memang si Constantine ini tidak tahu bahwa sebenarnya hal itu yang hendak disampaikan oleh Princess Jeunesse. Akhirnya mereka pun berbaikan lagi ya. Kembali ke Wallach Nine, di sini baik Sister Emmeline dan Sister Jane dilatih oleh Tula untuk bisa menaklukkan rasa sakit melalui sebuah api gitu ya. Api yang sangat panas berwarna biru didekatkan ke telapak tangan mereka. Jadi ini seperti trial atau latihan ketika para sisterhood ini harus menghadapi agony atau kesakitan ketika meminum ramuan rosak yang akan membuat mereka menjadi Reverend Mother. Pikiran harus fokus karena akan menjadi pelindung terbesar mereka menghadapi kesakitan. Berikut pun dengan sister-sister yang lain juga ya teman-teman. Di tengah-tengah pelajaran para murid, Sister Jane mengkonfrontasi Mother Avila bahwa apa yang terjadi, mimpi buruk yang mereka rasakan bersama-sama itu harus dicari solusinya. Mengapa bisa terjadi hal seperti itu? Mata siapa yang menatap mereka di kegelapan? Di episode sebelumnya aku udah nge-breakdown dan ngebahas teman-teman ya, bahwa mata biru yang bercahaya itu menatap mereka dari kegelapan dan seperti diisyaratkan keluar dari cacing pasir besar Shai-Hulud. Itu adalah mata dari Leto kedua Atreides sebagai God Emperor Dune yang akan memimpin 10.000 tahun lagi, di mana ia berhasil memimpin selama 3.000 tahun lebih dan menjadi God Emperor Dune karena ia bisa mengubah badannya menjadi cacing besar seperti itu dan menjadi manusia hybrid pertama. Mother Avila di sini tidak bisa memberikan penjelasan kepada para murid, khususnya Sister Jane. Tula pun datang untuk menghentikan perdebatan tersebut dan menyuruh Sister Jane untuk keluar dari kelas mengikuti dirinya. Ternyata Sister Jane diajak oleh Tula untuk ikut dengannya ke dalam ruangan rahasia breeding program Kwisatz Haderach
milik Bene Gesserit, di mana ia meminta Sister Jen untuk membantunya merawat Sister Layla yang di episode kemarin selamat teman-teman ya dari inkubator berteknologi AI Artificial Intelligence Thinking Machine yang dimiliki oleh Mother Rockella, yang sebenarnya teknologi ini sudah dilarang guys. Tetapi di sini Sister Layla terlihat seperti tidak bisa mengendalikan kekuatan pikirannya yang selalu dirasuki oleh leluhur-leluhurnya itu, karena ia sudah terkoneksi ya guys, sudah hidup kembali. Sister Layla inilah yang dimaksud ramalan dari Mother Rockella, di mana seseorang akan terlahir dari darah dan juga akan terlahir dari rempah. Born with blood, born with spices. Sister Layla selamat akibat inkubator yang bertenagakan rempah-rempah Arrakis. Terlihat Sister Jen di sini sangat memperhatikan Sister Layla. Kembali ke Imperium, di ruangannya Desmond Hart pun berbincang dengan Harrow Harkonnen, di mana di sini Harrow menawarkan kesetiaannya kepada Desmond Hart dan meminta maaf tentang apa yang ia lakukan pada saat sidang Dewan Tinggi di Imperium sebelumnya. Harrow Harkonnen memberikan sebuah informasi penting kepada Desmond Hart terkait para pemberontak ini dan di mana markas mereka sebenarnya, serta perdagangan barang ilegal khususnya rempah-rempah dari Arrakis. Dan ini membuat Desmond Hart sangat tertarik dengan apa yang ia informasikan. Terlihat Desmond Hart di sini menggunakan rempah-rempah untuk nyabu gitu ya teman-teman, sama dengan si Harrow juga. Karena memang di semesta Dune ini, rempah-rempah atau spices adalah sumber daya alam yang paling utama dan yang paling penting. Siapapun yang bisa mengendalikan rempah-rempah, dialah yang memegang kekuasaan di semesta. Akhirnya Desmond Hart tahu di mana perdagangan dan para pemberontak ini, salah satunya di Zimia, sebuah bar di tempat kerjanya salah satu agent dari Sisterhood bangsa Freeman dari Arrakis, yaitu Sister Mikaela. Sedikit demi sedikit akhirnya Desmond Hart pun seperti percaya ya dengan si Harrow ini. Desmond Hart pun di sini memberikan sebuah batu yang bercahaya gitu ya, bercahaya biru sama seperti mata yang muncul di kegelapan menatap para sister ini di Walak 9 pada mimpi dan juga vision penglihatan mereka. Jadi memang mata berwarna biru dan bercahaya itu sangat ada hubungannya dengan si Desmond Hart yang sampai episode kali ini masih misteri ya guys. Akhirnya di sini Francesca bertemu dengan Valia. Kalau kalian nonton di episode sebelumnya, masa mudanya si Valia, dia kan punya 3 teman, 3 sahabat. Di sana ada Francesca, Kasia, dan juga Valia waktu versi masih muda mereka ya guys. Nah ini salah satunya si Francesca yang melahirkan anak dari Emperor Corino, yaitu si Constantine ini. Memang sering ya teman-teman, Sisterhood atau Bene Gesserit ini melahirkan anak dari raja yang memimpin, sama seperti Lady Jessica Bene Gesserit di film Dune bersuamikan Leto Atreides, melahirkan Paul Atreides yang digadang-gadang sebagai Kwisatz Haderach, yang dimana para Bene Gesserit ini bisa mengatur ya akan bergender apa anaknya, akan seperti apa bentuk anaknya, karena mereka bisa mengendalikan genetik dalam tubuh mereka sendiri. Berikut pun si Francesca ini, Valia akhirnya memberitahukan yang sebenarnya kepada Francesca bahwa Emperor atau Kaisar Corino itu menolak Truthsayer dan keberadaan Sisterhood atau Bene Gesserit ini terancam karena mereka hendak disingkirkan oleh Desmond Hart. Ramalan dari Mother Rockella Berto Anirul akhirnya mulai terrealisasikan teman-teman, yaitu ramalan Tyrant Aravel. Valia di sini meminta Francesca untuk bisa membimbing Emperor Corino kembali ke kepercayaan mereka Sisterhood, selagi Valia memikirkan bagaimana menyingkirkan Desmond Hart, di mana peran Francesca ini akan sangat penting meyakinkan Emperor Corino agar Princess Yennefer tetap dikirim ke Walak 9 tempat mereka agar belajar dan dilatih menjadi Truthsayer atau Sister. Dan seperti biasa, karena memang Sisterhood ini sangat setia, Francesca menuruti apa yang diperintahkan oleh Valia. Walaupun Francesca takut bahwa Bashar yang baru atau si Desmond Hart akan menghalanginya, tetapi Valia yakin ia tidak akan menghalangi karena ia sudah diberikan sesuatu yang merepotkan. Tapi ia yakin Desmond Hart tidak akan menghalangi karena ia sudah direncanakan untuk repot mengurusi para pemberontak Atreides itu. Segera Desmond Hart menggunakan resources, sumber dayanya, untuk mengerahkan semua pasukan Imperium mencari para pemberontak dan menuju ke tempat perdagangan ilegal dari rempah-rempah dan tempat pertemuan para pemberontak ya. Namun sebelum itu ia menemui Kairan Atreides yang hendak bersiap berlatih dengan Constantine, di mana di sini sedikit mengancam
Desmond Hart bahwa ia mengetahui bahwa Kieran Atreides terlibat dalam pemberontakan. Konstantin pun baru datang dan telat di sini membuat Kieran sangat kesal dan marah kepadanya. Kieran langsung mendatangi Mikaela, di mana di sini ternyata Sister Mikaela sedang memasang sebuah jebakan bom-bom gitu, karena memang sudah diarahkan kita rencananya para Sisterhood. Jadi memang mereka sudah bersiap akan serangannya si Desmond Hart ke tempat ini dan memasang beberapa bom yang akan diset meledak dan menghancurkan mereka semua. Next scene terlihat di sini, Mother Avila mengantar para murid atau acolyte yang menyerah dan ketakutan dikarenakan mendapatkan mimpi buruk itu yang tidak ada penjelasan dan solusinya dari para Mother. Beberapa murid pun meminta pulang untuk kembali ke planet mereka masing-masing dengan kapal ini. Berikut pun mereka mendapatkan pesan di sini dari Mother Superior Valia. Beberapa dari murid yang bertahan di sini termasuk ada Sister Jen, Sister Emmeline, dan para murid lainnya. Jen di sini masih merawat Layla. Yang terlihat bahwa Sister Jen di sini sudah mulai menerima apa yang sebenarnya terjadi dengan Layla. Namun ketika berbincang-bincang, tubuh Layla dikendalikan oleh orang lain, berkata bahwa mulut dari cacing besar Shai-Hulud yang menganga menelan sebuah mata yang berada di kegelapan, yang dimana itu bukanlah mimpi buruk, melainkan sebuah firasat yang meramalkan pembalasan pemicu Imperium akan menjadi tyrant atau menjadi jahat. Umat manusia akan terjerumus ke kehancuran. Layla pun bertanya di mana Valia. Sister Jen pun menyadari bahwa itu bukanlah Layla, melainkan Mother Rockella yang merasuki jiwa dan pikiran dari cucunya itu. Jen pun membawa Layla ke laboratorium di tempat bagian dalam Wallach 9, di mana di sana ada Tula. Tula pun menyadari bahwa sebenarnya Layla di sini bukanlah Layla, melainkan dikendalikan oleh Mother Rockella. Di sini scene-nya sangat keren sekali ya teman-teman. Bagaimana Mother Rockella mengambil alih badan dari Sister Layla dan berperan sebagai orang yang benar-benar mengetahui tentang pengetahuan dan ramalan yang akan datang, kehancuran Abomination yang hendak mereka hadapi. Tula pun baru mengetahui bahwa itu adalah Mother Rockella dan mulai sopan gitu ya guys. Rockella langsung mengambil beberapa peralatan di laboratoriumnya dan melihat catatan-catatan. Ia tidak tahu sampai kapan ia bisa memegang kendali atas badan Layla. Ia menyuruh Sister Jen untuk mengecek pola dari beberapa tulisan. Rockella juga bertanya bagaimana tentang sekolah ini, kesuksesannya, dan bagaimana perjalanan Sisterhood selama ia sudah tiada, yang sesuai dengan ekspektasinya, di mana Valia mengembangkan Sisterhood, mengembangkan pengaruh para Sisterhood ini menjadi truthsayer di beberapa keluarga besar. Dan ia juga mengetahui bahwa perselisihan antara Dorothea dan Valia tidak bisa diselesaikan sehingga Dorothea harus dibunuh atau mati. Namun terlihat Rockella menerima saja ya bahwa Dorothea itu mati karena memang sudah tidak sevisi dengannya. Terlihat di sini Mother Rockella menggunakan sisa jaringan dari Sister Kasha ketika ia mati dan menganalisisnya, di mana kerusakan pada jaringan ini ia mengetahui pola dari kerusakan jaringan ini yang sama ketika ia berperang melawan mesin dan AI pada saat Great War atau perang besar melawan mesin, atau bisa disebut The Butlerian Jihad, di mana aku sudah menceritakan juga di episode sebelumnya bahwa Butlerian Jihad ini adalah perang besar antar umat manusia dan mesin AI, artificial intelligence, yang disebut dengan para Titan, di mana para Titan ini pihak dari para mesin dan AI ini sebenarnya dulu adalah manusia yang berubah menjadi robot atau cyborg gitu. Nah, Mother Rockella ini ikut ya dalam pasukan melawan para AI atau mesin ini di Butlerian Jihad bersama dengan Voiran Atreides, leluhur dari keluarga Atreides, serta leluhur dari keluarga Harkonnen, dan juga leluhur dari House Corino yang sebelumnya bernama House Butler. Next terlihat scene di sini Harrow yang bertemu dengan Valia dan Theodosia, di mana memang sudah rencana mereka ya untuk berpura-pura bahwa si Harrow ini membantu Desmond Hart agar ia mendapatkan posisi di Imperium dan posisi dengan Kaisar gitu, dan mengangkat keluarga Harkonnen. Walaupun terlihat di sini Harrow curiga dengan rencana sesungguhnya dari Valia, namun ia tetap berkata bahwa apa yang ia lakukan adalah untuk melayani Imperium. Di sini Harrow hanya bisa menerima aja ya rencana-rencana dari Truthsayer dan juga dari bibinya Valia tersebut. Valia pun memberikan cincin Baron Harkonnen yang menandakan bahwa Harrow lah yang menjadi pemimpin selanjutnya dari keluarga Harkonnen. Harrow di sini pun berkata ia harus pergi ke planet Lankevale, tempat Harkonnen sebelumnya, di mana paman mereka akan dikuburkan bersama leluhur mereka semua di Lankevale. Valia pun tidak ikut ke sana karena ia tahu sebenarnya siapa yang membunuh
dari pawan tersebut dirinya lah sendiri. Di sini Theodosia terlihat masih sangat bingung ya dengan beberapa rencana yang dilakukan oleh Valia, mengarahkan Desmond Hart ke pemberontak agar dia repot sendiri sehingga Francesca bisa berada di sisi Emperor Corino dan mempengaruhinya. Ikatan emosional dan ikatan fisik antara Francesca dan Emperor Corino tidak akan pernah putus dan menjadi kartu as untuk memanfaatkan Imperium. Next scene terlihat di sini di mana Francesca sedang berjalan santai dengan Emperor Javico Corino. Francesca berkata bahwa harusnya Constantine anak mereka itu seperti diberi kesempatan untuk membuktikan kemampuan dirinya dan meminta Emperor Javico memberikan jabatan atau posisi itu kepada Constantine. Karena memang Constantine ini selalu diremehkan oleh ayahnya sendiri ya teman-teman. Terlihat di sini bahwa Emperor Javico masih sangat mencintai Francesca. Namun Francesca sangat menghargai istri sah dari Javico yaitu Empress Natalia. Namun permintaan Francesca hanya itu ya, untuk bisa anaknya Constantine mendapatkan jabatan dan posisi di kerajaan. Kembali ke Wallach 9 terlihat di sini. Jen, Tula, dan Mother Rochella ini masih menganalisis sampel dari kerusakan Kasia akibat kekuatannya si Desmond Hart itu, di mana Mother Rochella meyakini inilah kerusakan yang sama yang pernah ia lihat ketika Great War, perang besar melawan mesin dan AI, disebut dengan virus Omnius. Di versi novel, virus ini namanya The Omnius Scourge, di mana virus The Omnius Scourge ini didesain dan dirancang oleh robot jahat bernama robot Erasmus. Virus ini akan menyerang hati bagian dalam manusia, bagian hati itu dilepaskan untuk membunuh para manusia pada perang besar di Butlerian Jihad. Enzim melepaskan patogen yang menyerang hati manusia. Tetapi khusus untuk kekuatan Desmond Hart ini yang menghancurkan dan membunuh Kasia, ini bukan berfokus ke hati guys, tetapi berfokus ke amigdala atau bagian ketakutan di tubuh manusia. Jadi menginfeksi bagian ketakutannya gitu, terkonsentrasi di ketakutan. Jadi kerusakan di sanalah dimulai dan bagaimana orang-orang bisa mati akibat kekuatan Desmond Hart. Sister Avila pun datang ke laboratorium hendak memberikan pesan dari Mother Superior Valia ke Tula. Di sini Tula mencoba untuk menutup-nutupi siapa sebenarnya yang ada di dalam. Namun akhirnya Layla pun keluar, di mana kesadarannya tadi adalah Mother Rochella berkata bahwa virus ini adalah mimpi buruk dan kematian terhubung dari retrovirus RNA di udara yang dilepaskan dan dimodifikasi secara genetik. Jadi Desmond Hart itu bisa membakar orang-orang itu menggunakan kekuatan udara gitu ya teman-teman. Jadi ada udara virus. Kalau kalian perhatikan, setiap dia hendak membunuh orang-orang dengan kekuatan membakar dari dalam itu ada sedikit tarikan nafas ya teman-teman. Nah jadi virusnya itu keluar dari nafasnya si Desmond Hart, kemudian mengendalikan mereka dan membunuh mereka. Melihat Layla yang dirasuki oleh Mother Rochella dan berkata bahwa ini adalah abomination atau kekejian. Abomination yang disebutkan oleh Sister Avila sama dengan apa yang disebutkan oleh Reverend Mother Mohayem kepada Paul Atreides di film Dune kedua. Tula berkata ia lakukan semuanya untuk bisa menyelamatkan Layla dan mendapatkan solusi dari semua permasalahan yang mereka hadapi. Next yang kita melihat di sini Desmond Hart yang sudah sampai di kediaman dari Sister Michaela dan juga Kieran Atreides, di mana mereka sudah ngeset ya bom-bom di sepanjang tempat ini agar meledak bersamaan dan membunuh para penjaga dan Desmond Hart, karena mereka memang tugasnya, fokus dan targetnya adalah membunuh Desmond Hart. Desmond pun menggeledah semua tempat untuk mencari bukti-bukti penyelundupan perdagangan gelap spices atau rempah-rempahan. Desmond Hart pun curiga dengan keberadaan dari Michaela di sini, bahwa ia sebenarnya adalah orang Freeman dari Arrakis, tetapi malah menjarah tempat tinggalnya sendiri. Dia belum tahu aja ya bahwa Michaela adalah sister ya guys. Dan memang semua kekacauan juga yang didalangi adalah Sisterhood itu sendiri. Desmond Hart menemukan tempat tersembunyi ke bagian atas, di mana akhirnya mereka menemukan bukti tentang perdagangan ilegal dari rempah-rempahan ini. Kieran Atreides sudah mengaktifkan bom tersebut dan terjadi pertarungan antar mereka semua dengan penjaga yang datang. Desmond pun melihat jubah Sisterhood dari Michaela dan ia mengambil jubah tersebut. Ia mengetahui bahwa sebenarnya wanita Freeman tersebut adalah anggota dari Bene Gesserit atau Sisterhood. Akhirnya mereka berdua berhasil kabur dari tempat itu sebelum terjadi ledakan besar. Desmond Hart gagal untuk keluar, namun ia berhasil melindungi dirinya dengan shield hologram gitu ya guys. Kieran Atreides akhirnya mengetahui jati diri sesungguhnya dari si Michaela ini adalah anggota Sisterhood ternyata selama ini dan membohongi dirinya. Ia mengetahui
karena ia tahu belati atau pisau khas dari Sisterhood. Akhirnya di sini Mikaela mengakui semua penyamarannya tersebut, itu, dan Kieran Atreides pun pergi dan tidak ingin bertemu lagi. Mikaela melihat tempatnya yang ia bangun sudah hancur dan meledak gitu, dan sedikit sedih ya, karena ia membangun tempat tersebut dengan jerih payah. Terlihat di sini Desmond Hart ternyata selamat dan masih hidup akibat shield pelindung hologramnya itu, tanpa ada bekas luka sedikit pun. Agak aneh ya, padahal di sini bomnya sangat besar ya teman-teman, tetapi ia berhasil selamat. Konstantin di sini akhirnya bertemu dengan ibunya Francesca dan bertanya sebenarnya apa tujuannya ia dilahirkan. Ibunya melahirkannya, namun Francesca pergi begitu saja meninggalkan dirinya dengan ayah yang membencinya. Francesca pun berkata bahwa tujuan dari kelahiran Konstantin adalah untuk melindungi Princess Ines sebagai pewaris tahta sesungguhnya di Imperium dari Emperor Javico Corino. Di sini terlihat sekali bahwa Konstantin sangat gusar dan bersedih gitu ya guys. Terlihat di sini Mikaela bertemu dengan Valia dan Theodosia melaporkan bahwa sebenarnya Desmond Hart itu belum mati karena mayatnya nggak ada guys. Valia berkata bahwa ia punya rencana berbeda, membuat Mikaela pun merasa disia-siakan menghancurkan tempatnya tersebut yang sudah diinvestasikan bertahun-tahun. Ia pun akhirnya kecewa dan keluar dari Sisterhood begitu saja. Tetapi di sini masih belum jelas apakah ia akan berkhianat dengan Sisterhood atau enggak ya teman-teman. Next, kembali ke Constantine, ia akhirnya menemukan bukti dari locker Kieran Atreides bahwa ia selama ini terlibat dalam pemberontakan terhadap kekuasaan House Corino di Imperium. Ia melihat men-scan jalan pipa-pipa udara yang ada di Imperium gitu ya guys. Akhirnya ia melaporkan kepada ayahnya dan Kieran Atreides pun ditangkap oleh prajurit. Konstantin pun mendapatkan jabatan dan posisi sebagai pemimpin armada dan prajurit dari Imperium House Corino untuk menjaga kestabilan di planet Arrakis. Jadi dia akan dikirim ke Arrakis guys. Dan ini langsung diumumkan oleh Javico Corino pada saat dinner makan malam, membuat Francesca bangga dan Princess Ines terkejut bahwa ahli pedang Swordmaster Kieran Atreides mereka itu terlibat dalam pengkhianatan dan pemberontakan gitu dan sudah dipenjara. Empress Natalia yang melihat hal ini sangat tidak senang gitu dan pergi meninggalkan dinner dan makan malam itu ya, mengetahui bahwa Constantine akan mendapatkan kekuasaan dalam pengendalian spices atau rempah di Arrakis. Princess Ines pun di sini tidak percaya dengan pemberontakan dan pengkhianatan dari Kieran Atreides dan ia menggunakan kekuatan Truthsayer atau melihat orang lain bisa berbohong atau tidak dan mulai menganalisis Kieran Atreides yang memang awalnya ia hendak memberontak tapi ternyata ia luluh juga dan malah tidak mau memberontak gitu ya, karena ia cinta dengan Princess Ines dan tidak ingin menyakitinya gitu ya dalam pemberontakannya itu. Ines pun akhirnya mengetahui jawaban sesungguhnya dari Kieran dan mengetahui bahwa ia berkata jujur dan setia guys. Kembali ke tempat Sister Jen dan Layla. Layla pun akhirnya tersadar dan ia bisa mengendalikan dirinya tanpa dikendalikan oleh Mother Rokella lagi. Layla terlihat senang bahwa ia bisa berguna di sini sebagai Sisterhood gitu guys. Tula akhirnya membuka pesan dari Valia yang disampaikan Avila kepada dirinya ya, dimana pesan itu adalah darah atau gen dari si Desmond Hart yang Valia dapatkan untuk segera dianalisis di AI thinking machine mereka untuk melihat kekuatan dan keturunan silsilah keluarga dari si Desmond Hart ini dari mana asalnya dan siapa guys. Dengan kekuatan artificial intelligence, sampel DNA bisa dianalisis dengan sangat cepat untuk mengakses perpustakaan genetik dari Bene Gesserit ini ya, mengetahui kebenaran sesungguhnya dari siapa sebenarnya Desmond Hart. Tula pun terkejut di sini, ternyata Desmond Hart berdasarkan dari analisis genetika adalah campuran dari keturunan House Harkonnen dan House Atreides, membuat ia teringat dengan pacarnya dari klan Atreides yang ia hianati dan ia bunuh semua Atreidesnya dan menyisakan si Lord Oscar Tully itu ya teman-teman, berhasil selamat dan ini adalah salah satu keturunannya. Di Imperium Desmond Hart makin dekat dengan Empress Natalia dan mereka berciuman gitu ya guys. Desmond Hart di sini juga meyakini bahwa ibunya adalah seorang Bene Gesserit atau Sisterhood, tapi yang nggak tahu siapa ibunya dan dia sangat dendam dengan ibunya yang menelantarkannya. Sedangkan Emperor Javico Corino dan Francesca mereka malah hendak bercocok tanam gitu ya guys. Jadi benar-benar tambah chaotic, tambah chaos banget episode kelima ini di luar prediksi BMKG. Akhirnya episode ini berakhir guys. Wow, gila, keren banget. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, kita diskusi bareng. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe.
Ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye and see you next time.